Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di sini saya akan mengajarkan kalian bagaimana membuat simulator conveyor menggunakan Factory.io. Oke, yang pertama-tama kalian harus menyiapkan tiga software ini. Ada Factory.io, OpenPLC Runtime, dan OpenPLC Editor. Jadi yang pertama kalian buka dulu Factory.io-nya. Setelah terbuka, kalian pilih New. Nah, di sini kalian bisa melihat ruangan kosong ini. Nanti kita buat untuk simulasi conveyor-nya. Jadi di sini saya akan mengajarkan kalian membuat conveyor untuk sortir warna. Oke, yang pertama siapkan dulu conveyor belt yang 6 meter ini, seperti ini. Lalu ditambahkan dengan conveyor belt yang 2M. Nah, pastikan nanti tombol startnya tuh ada di sini ya, di pojok sini, karena ini adalah tanda di mana conveyor-nya, tanda arah conveyor-nya berjalan. Jadi ini sambung saja ke conveyor yang 6 meter ini dengan klik kanan. Nah, ini kita pluskan saja. Kita lihat apakah oke, ternyata kebalik. Kita minkan saja. Oke, lalu tempelkan dekat dengan conveyor utamanya. Setelah itu, nah ini juga sama, kita minkan, lalu dekatkan dengan conveyor utamanya. Conveyornya kira-kira seperti ini. Setelah itu kita kita tambahkan pusher. Nah, pusher ini fungsinya untuk mendorong sortiran barang. Nah, ini jadi kita taruh di atas dekat conveyor ini dengan cara tekan V, lalu pilih objeknya dan tarik ke atas. Seperti itu. Nah, pastikan pushernya ini sejajar dengan conveyor yang 2M. Nah, seperti itu. Setelah itu kita duplikat conveyor ini, duplikat pusher ini dengan klik objeknya, lalu tekan ALT dan geser objeknya. Jadi itu akan otomatis duplikat. Nah, kira-kira seperti ini ya untuk boosternya. Jadi sejajar sama bed conveyor yang 2M. Setelah itu kita tambahkan sensornya. Sensornya namanya Vision. Nah, ini adalah sensor Vision yang akan kita gunakan untuk menyortir warna. Tarik ke atas dengan pencet V, lalu pencet objeknya, lalu drag ke atas seperti ini. Oke, ini. Nah, taruh di depan pushernya seperti ini, dan buat lingkarannya jadi kecil saja, karena nanti barangnya tuh kalau kebesaran bakal kedetek dulu dan pushernya tuh bakal ngedorong dulu. Itu kurang pas menurut saya. Jadi buat sensornya ini dekat dengan pusher. Ini dekatkan lagi, geser.
geser ke sini. Oke, jadi seperti ini. Oke, sudah jadi. Duplikat sensornya. Oke, pastikan sensornya seperti sensor yang pertama. Ini. Nah, ini untuk memutar kamera, kalian bisa tahan klik kanan untuk memutar kamera, lalu tekan tombol yang di tengah mouse, scroll mouse untuk mengganti pandangan seperti ini. Nah, ini sensor sudah, user sudah, head conveyor sudah. Sekarang tambahkan emitter. Nah, emitter ini nantinya untuk ngedrop barang. Jadi barangnya itu bakal keluar dari sini. Seperti ini. Nanti barangnya akan keluar dari yang hijau-hijau ini. Yaitu tambahkan remover. Remover ini gunanya untuk ketika barangnya sampai di remover ini, nanti barangnya akan otomatis hilang. Biar nggak berantakan aja. Sudah, ini duplikat sini. Oke. Ini secara sederhana ya, main untuk simulasi conveyor sortir warna ini sebenarnya sudah jadi untuk perangkat kelasnya. Sebenarnya kalian bisa menambahkan tiang di sini, tiang untuk menyangga sensornya di sini, ya untuk memperbagus projectnya. Tapi di sini saya akan melakukan yang sesimpel mungkin. Oke, juga sudah jadi. Untuk conveyornya ini kita buka Open PLC. Kita buka aplikasi ini, Open PLC Editor. Nah, kita klik 2 kali, lalu pilih New Project, pilih PLC Project, Next, lalu sini akan conveyor sortir warna. Lalu pilih direktori yang kalian mau. Ini sortir warna. Oke, setelah itu select folder. Next, pilih bahasa, kita pakai ledger diagram, lalu create project. Di sini kalian bisa lihat ada tempat tabel untuk variabel, lalu di sini ada rung itu logikanya, nanti di sini terus ada konsol itu log. Lalu kita tambahkan dulu untuk variabel yang pertama, itu ada start button. Kelasnya kita pilih ball, kelasnya tetap lokal dan locationnya kita masukkan
value persen ix 0,0. Setelah itu klik tanda plus. Di sini tambahkan vision underscore 1 0 saja, lalu tambah variabel lagi limit underscore pusher 0, lalu tambah lagi ini vision 1, lalu tambah lagi untuk limit pusher 1. Ini tambah lagi di sini variabel untuk main conveyor-nya kita buat main underscore count. Nah, untuk nilainya ini karena dia masuk output, jadi nilainya persen di x 0,0. Oke, setelah itu tambahkan lagi ini untuk conveyor bed yang 2 meter, jadi of 0 tambah 1. Oke, lalu tambah lagi di sini tambah lagi pusher 0 dan pusher 1. Nah, ini jadi tabel variabelnya seperti ini. Setelah itu kita buat row-nya. Oke. Nah, yang pertama pilih ini, di sini ada kontak, ada coil. Kontak itu input dan coil itu outputnya. Nah, yang pertama pilih start button. Oke, saya tidak tahu kenapa ini tidak bisa dikecilkan. Yes. Ya, seperti itu. Pokoknya ini start button awalnya. Lalu ketika tombol startnya itu ditekan, maka otomatis conveyor utamanya itu bakal nyala. Jadi sini pilih main conveyor. Selain conveyornya yang nyala, conveyor yang 2 meter juga bakal nyala. Jadi juga cons 0 ini dan tambah lagi untuk cons 1. Ini adalah room untuk conveyornya. Conveyor belt. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan room lagi, tambahkan kontak. Nah, di sini bisa kalian tulis vision 0. Jadi ini adalah untuk sensor vision 1. Ketika sensornya ini mendetek barangnya, maka pusher akan
bergerak. Jadi tambah pusher 0, dia akan mendorong si barangnya itu. Jadi kita pilih set. Setelah itu tambah rung lagi, masih sama seperti yang tadi. Di sini limit pusher 0 ditambah coil pusher 0. Tapi kalian ganti reset. Ini untuk menu ini klik 2 kali pada koinnya. Otomatis akan ada menu edit coil seperti ini. Oke, kenapa ini S? Kenapa ini R? Karena ketika sensornya mendeteksi barang, pushernya itu akan mendorong barangnya tersebut. Dan ketika barangnya sudah kedorong, maka pushernya akan kembali ke posisi awal. Oke. Sensor vision, oh ini 0 ya, 0 ya, ini 0. Reset. Setelah itu tambahkan lagi untuk insert vision 1, set dan reset. Tambah untuk kontaknya, lalu vision 1, tambah coilnya, pusher 1, pilih set, lalu tambah ring lagi, limit pusher 1, coilnya pusher 1, pilih reset. Ini kita namakan dulu sensor vision 1 dan sensor vision 2. 1 underscore reset. Oke. Jadi seperti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 room, oke, yang akan menjalankan simulasi conveyornya nanti. Setelah itu kita harus menghubungkan factory I/O ini dengan OpenPLC. Nah, kita menggunakan namanya OpenPLC runtime ini. Kita buka ini, tunggu dia sampai benar-benar ready untuk menjadi jembatan antara factory I/O dan OpenPLC-nya. Oke, setelah itu kita kembali ke OpenPLC. Lalu kita ke configuration dan pilih OpenPLC runtime V4. Nah, itu seperti CPU dari conveyornya ini. Terus dulu kita harus set servernya dulu. Pertama kita klik plus icon ini, lalu pilih remote device dan buat nama shell conveyor 1 partir work. Nah, ini untuk protokolnya kita gunakan Modbus, lalu pilih create. Nah, di sini kita tambahkan variabel lagi. Kita pilih input, lalu pilih yang read discrete input FC2, buat cycle time 20, lengthnya 5, dan error handlingnya set to 0. Lalu tambah lagi untuk output,
read holdingnya kita pilih yang FC15, lalu cycle time-nya sama seperti input 20 dan 5, lalu error-nya set to 0. Oke, setelah kalian membuat ini, kita bisa konekkan OpenPLC dengan Factory IO. Kita masuk ke configuration lagi. Setelah itu pilih connect. Terus sebelum itu ketik dulu di sini localhost. Ini. Lalu pilih connect. Karena saya sebelumnya sudah membuat username dan password, maka saya akan menggunakan username dan password itu. Untuk pertama kali connect itu biasanya akan membuat user dan password. Jadi ingat-ingat user dan password itu. Pilih login. Di sini sudah terlihat jelas connect. Oke, sudah connect. Sebenarnya ini sudah connect ke OpenPLC-nya, tetapi sudah connect di factory nya. Jadi kita harus mengedit drivernya terlebih dahulu. Pilih file, lalu driver sini. Sebelumnya kita tambahkan button start dulu di sini. Klik button. Nah, ini akan menjadi button start kita nanti. Oke. Atur saja sampai menempel dengan conveyor-nya. Oke, sudah menempel seperti ini. Ini start buttonnya sudah menempel ya di conveyor-nya. Setelah itu, kalian pilih file drivers. Pilih yang Modbus server ini, Modbus TCP IP server. Setelah itu, kita setting CPU-nya ini. Yang pertama start button, lalu vision sensor 0, pusher 0 from limit, lalu vision sensor 1, setelah itu pusher 1 from limit. Nah, ini untuk inputnya cukup ini saja. Dan untuk outputnya kita pilih bird conveyor 6M, bird conveyor 2M, 1, 0, maaf, pusher 0, pusher 1. Oke, jadi seperti ini untuk setting Modbusnya. Setelah di configuration, kita pilih dulu barang yang akan keluar nanti di conveyor. Kita pilih ini, klik kanan di emitter ini, pilih base to emit. Kita hilangkan channel pada palet dan square palet. Lalu part to emit, kita hanya pilih glow raw material dan green raw material. Setelah itu kita setting visionnya, vision sensor. Di sini kita pilih configuration, lalu dia akan mendeteksi glow raw material. Di belakangnya dia akan mendeteksi green raw material. Lalu
klik pada pusher ini, klik kanan, pilih configuration, pilih yang fast biar cepat nanti fast. Oke, kita lihat di sini dulu apakah. Nah, setiap kali kita mengonfigurasi simulasi conveyornya, maka otomatis di CPU-nya ini akan hilang. Jadi kita taruh lagi yang seperti tadi. Sensor 0, pusher 0 from limit, sensor 1, pusher 1 from limit. Di sini tambahkan pusher 0, pusher 1. Oke, seperti itu. Lalu setelah itu kita kembali lagi ke OpenPLC Editor, pilih main, dan kita compile dulu ini. Di sini compile. Nah, kita compile sampai konsolnya berjalan. Nah, di sini ada tulisan compiling complete sukses. Jadi di sini sudah berhasil untuk mengcompile configuration-nya. Setelah itu pilih factory IO ini, lalu kita jalankan conveyor-nya. Klik tanda play ini. Nah, setelah kotak-kotaknya ini muncul, pilih tombol start ini, pencet saja. Klik di sini. Oke, sepertinya kesalahan. Sebentar. Nah, di tombol ini kita pilih configuration lalu alternate action. Oke. Lalu kita play lagi dan klik tombol ini. Oke, tidak mau jalan. Kenapa? Kita lihat dulu di sini drivernya. Oh, drivernya belum terinput. Oke, kita input dulu. Kembali lagi. Pilih play. Gak apa-apa, aman saja. Kita turunkan ini dulu. Oke. Lalu pilih tombol start dan kenapa ini muncul dulu? Karena sensornya itu sensor 0 dan pusher 1. Ini harusnya kebalik. Oke, ini kebalik. Jadi kita benarkan dulu ini sensor dan pushernya. Balik saja. Pusher 1 di sini dan pusher 0 di sini. Oke. Oke. Sudah sejajar. Oke, sip. Lihat nama vision sensor ini harus sama-sama pusher ini. Kalau sensornya 0, pusher sensornya 0. Oke, sudah. Itu kita coba jalankan lagi.